Kenapa pohon korma dapat tumbuh subur dan berbuah lebat di padang gurun? Karena pohon korma itu memang benihnya disiapkan Tuhan untuk tumbuh di padang gurun. Saudara dan saya diumpamakan oleh Tuhan sebagai kurma. Saudara memang disiapkan untuk saudara melewati masa krisis. Untuk saudara bisa tumbuh di masa krisis, di padang gurun. Padang gurun itu masa yang tidak enak. Masa krisis, masa panas, masa haus, masa kekurangan air, dan masa-masa yang sulit. Seperti yang kita alami hari ini. Tapi Alkitab menulis, saudara dan saya sudah punya benih yang tahan di padang gurun. Apapun persoalan yang saudara dan saya hadapi, orang lain mungkin bisa kolaps. Tapi saudara tetap bisa tahan. Karena memang benihnya sedemikian. Saya pengen supaya yang harus saudara dan saya pastikan adalah saudara adalah orang benar. Selama saudara orang benar, krisis apapun yang terjadi di dalam dunia ini, saudara memang sudah disiapkan untuk bisa melewati masa-masa yang sukar. Dan saudara bisa tetap tumbuh subur di padang gurun. Yang percaya katakan, kurma itu ditanam di padang gurun. Dia dengan sengaja ketika benih sudah berakar dia ditanam, maka dia ditaruh batu yang tidak besar tentunya, yang cocok sehingga ketika dia tumbuh tidak bisa langsung tumbuh. Dia akarnya terlebih dahulu tumbuh ke bawah yang kuat, baru dia bisa menggulingkan beban yang ditaruh oleh sang petani supaya pada waktu dia mulai bertumbuh, akarnya sebenarnya sudah kuat. Kenapa sih cara korma ditumbuhkan berbeda? Karena memang saudara desainnya berbeda. Tuhan izinkan beban dan krisis terjadi dalam hidup kita supaya kita ini kuat. Saudara harus berakar kuat di dalam Tuhan. Kenapa saya ajak saudara masuk di menara doa, saya ajak saudara mesbah pagi, mesbah malam, supaya saudara berakar di dalam firman dan berakar di dalam Tuhan. Kalau saudara diizinkan ada pergumulan yang berat hari ini, sebenarnya Tuhan sedang mengembangkan kekuatan rohani saudara yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang akan banyak promosi datang setelah masa pandemi ini terjadi. Di dalam Tuhan, masa depanmu sungguh-sungguh ada. Pohon korma ini buahnya manis. Saudara dinanti oleh Tuhan dan orang di sekitar saudara, 9 buah roh yang manis yang ditunggu oleh orang di sekitar saudara. Kalau saudara melihat banyak orang pertengkaran di luar, saudara adalah pendamai di tempat itu. Kalau ada orang yang sudah tidak sabar, Tuhan menanti saudara tetap sabar sekalipun di tengah masa sukar seperti ini. Orang lain di tengah-tengah masa krisis justru mereka tidak mau berbagi, saudara menjadi orang yang murah hati. Dan itulah saudara memancarkan kasih Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Apa yang saudara kerjakan adalah manifestasi dari 9 buah roh yang manis yang harusnya dinikmati. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, dan penguasaan diri yang harusnya ada dalam hidup kita. Saya berdoa supaya saudara adalah salah satu orang yang bisa menyatakan buah roh saudara di masa-masa krisis seperti ini. Buah korma itu adalah hasil sebuah proses dari benih. Lalu kemudian tumbuh pohon dan akhirnya sebuah buah dihasilkan. Kalau saudara dan saya pengen menghasilkan buah, tidak ada cara lain. Saudara harus rela proses. Orang senang hasil akhir. Oh bangga kalau berhasil. Tapi dia tidak senang proses. Mari bilang sama saya senang hasil, Tuhan senang proses. Jadi saudara harus senangi apa yang Tuhan mau dan saudara dan saya akan lihat hasilnya di tangan Tuhan. Hasilnya akan dahsyat. Kalau Anda bisa melewati masa sukar dalam hidup ini, saudara pasti tumbuh. Kalau nggak ada krisis, Anda jauh lebih bertumbuh. Pohon korma di Timur Tengah dia bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Apalagi di Indonesia, dia bisa lipat ganda. Saya bernubuat, lewat krisis ini, saudara yang bisa berbuah di tempat krisis, Anda juga lebih berbuah dan lebih dahsyat di masa-masa yang akan datang ketika krisis pandemi ini lewat. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Jangan pernah menyerah di masa-masa krisis ini.